jamaah sholat tarawih Masjid Jami Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam hari ini Allah masih bercurahkan kepada kita banyak kenikmatan, terutama adalah nikmatul iman, nikmatnya iman, kemudian nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nikmat-nikmat ini alhamdulillah semoga mampu memberikan kita, mampu mengantarkan kita, mampu mengiringi kita untuk benar-benar mendapatkan Ramadan, benar-benar kita menjumpai Ramadan. Karena banyak orang yang berada di bulan Ramadan tapi tidak berjumpa dengan Ramadan. Jadi yang perlu dihati-hati. Bagaimana Rasulullah itu kan begitu. Jadi banyak orang yang rubba shalimin laisa lahu min siyami illa ju' wal afar. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Di sini mengingatkan kita bahwasanya inti puasa memang menahan lapar dan haus. Tapi saripatinya adalah bagaimana ibadah puasa ini adalah menata jiwa kita. Karena semua esensi atau intisari sebuah ibadah itu hanya dua. Jadi intisari ibadah itu sebenarnya hanya dua. Ibadah apa saja itu mestinya nanti bermuara kepada dua hal. Satu, menciptakan pribadi yang beriman, pribadi yang solih, yang beriman. Karena iman ini akan mengantarkan menjadi kunci supaya amal-amal kebaikan yang lain itu terikat. Jadi kuncinya memang harus iman. Nah, iman ini dikuatkan dari apa? Dari kebaikan, dari ibadah kita. Bagaimana dikatakan bahwasanya iman itu naik turun. Ya, iman itu naik turun. Dari ini kita lagi semangat kuat kedekatannya dengan Allah. Pulang sampai rumah belum tentu. Karena ketika pulang sampai rumah ternyata sininya sudah berpikir lain. Jadi di sininya, kalau di sini kan kita menikmati suasana sholat tarawih, ketemu dengan yang lain. Tapi kalau sudah di rumah ini kadang-kadang beda. Nah, kadang-kadang apalagi yang lagi diuji punya apa, Bu? Kira-kira punya apa? Punya hutang ya. Itu beda lagi. Nah, tapi sudah berpikir itu udah bingung lagi. Belum lagi nanti yang lain, apalagi dalam kesendirian. Makanya yang pertama, tujuan ibadah itu harus memperbaiki, menguatkan diri menjadi hamba yang beriman. Nah, iman itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti sebuah keimanan itu ya bagaimana adalah menguatkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun nanti rukun iman ada 6, tapi inti kekuatannya di tauhid ini. Gimana orang mau percaya qadar dan qadar, tauhidnya dia enggak kuat, tidak mungkin. Nah, jadi kunci keimanan itu adalah bagaimana menguatkan tauhidnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini wis gak enak pangeran sing hak disembah, sing hak dijalani pitulungan, sing hak dipersembahi, seneng sing melebihi batas, sing hak diberikan hadiah sing melebihi batas, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus tujuan ibadah yang kedua itu adalah harus mampu memberikan dampak kesolihan kepada sosial, pada lingkungan. Nah, dari Ramadan ini makanya kita belajar bagaimana Ramadan ini menghimpun sebuah, menciptakan sosial yang dimulai dari rumah. Itu tercermin dari apa? Yang pertama, buka bersama atau buka ya. Berbuka itu waktunya ditentukan. Nah, ketika ditentukan itu kan seragam. Satu keluarga ini kan sama. Nah, ada yang kira-kira berbuka ini, ada yang ketika maghrib, terus yang lain anggota keluarga yang lain nanti bisa anggota keluarga lain jam 12 malam, 3 kan sama.
Semisal walaupun tidak berada di rumah, tapi terikat dalam satu bareng. Nah, pasti ketika jenengan misalkan di rumah ketika berbuka, ingat pas saudaranya atau ingat suaminya atau istri ternyata masih juga atau anaknya masih juga ketika begitu bukanya terus buka tuh ya anakku nih. Nah ini ikatan inilah yang menguatkan. Jadi terbangun sosial kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Ketika sahur. Sampai diberikan waktu juga bahwa sebaik-baik sahur itu berada di penghujung. Tasah taruh bahkan dia sahur masios panjenengan ini kok kuat misalkan nggak sahur, tetap dikon sahur. Fa inna bis sahuri barokah. Karena di dalam sahur itu ada barokah. Nah kira-kira barokah di mana? Nah ini kan yang harus kita gali kan barokah di mana sahur itu? Ya bisa saja satu. Ketika bersama-sama keluarga ini keberkahannya mau sampai jam 10 orang bareng kan ya bisa saja karena anak kita kuliah di sana bekerja di sana kan tidak ada tapi paling tidak ikatannya tadi itu. Kemudian keberkahan yang lain ya tentu secara tabii adalah memberikan tambahan energi, tambahan protein kepada kita untuk menahan. Kemudian sosial yang lain masalah hadirin rahimahullah sebagaimana itu tujuan ibadah, tapi itu semua ibadah bukan saja puasa. Sholat juga begitu. Pertama adalah sholat itu ditentukan waktunya. Artinya apa? Kedisiplinan kita untuk segera menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi inna sholat datang anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mestinya butuh mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu adalah karena buahnya ketika kita bermunajat kepada Allah sudah menghayati apa yang ada dalam sholat itu lah. Artinya ketika kita keluar dari sholat pun itu akan terbawa. Nah, sama juga dengan haji juga begitu. Sehingga di dalam haji itu ada peringatan ketika orang itu berhaji maka hindarilah untuk tidak saling gontok-gontokan. Ada jidal fil haji itu. Jadi orang saling apa? Berdebat. Tidak saling bantah-bantahan. Sampai di situ. Padahal bantah-bantahan masih kan hal terkecil itu sebenarnya. Kan dari segi lisan, tapi itu pun dalam ibadah yang besar itu dilarang apa? Hal yang kecil saja itu dilarang, apalagi hal yang besar. Kemudian di dalam Ramadan ini juga begitu. Misalkan kan begini. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya ibaratnya apa ya? Ini bau apa ya? Abad atau apa ini? Orang berpuasa itu adalah baunya adalah harum kan gitu kan? Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus kita pahami begini. Nah, kalau bahasanya orang yang berpuasa itu baunya saja itu adalah sudah menjadi keharuman. Bagaimana kalau dia memperbaiki, menghadirkan sebuah yang bersih, kemudian toyib, pasti akan jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada pernah juga ini ya Bapak Ibu ya, yang familiar ini kan naumus shaim ibadah, walaupun hadisnya ini lemah kan gitu. Jadi tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Nah, maksud yang harus kita pahami jangan wah tidur adalah tidur saja itu tercatat ibadah. Bagaimana kalau aktivitas kebaikan yang lain? Nah, pasti akan jauh lebih bernilai. Nah, yang kita pahami adalah mahbub mukhalafahnya. Jadi kebalikannya. Kalau nggak mati tua saja atau tidur saja itu sudah diberikan pahala ibadah dan tercatat ibadah ya. Ibadah karena dengan tidur itu artinya tidak riba, tidak terasa tidak terjerumus dalam hal-hal yang lain. Ya benar ibadah. Nah, tapi apalagi kalau diisi dengan kebaikan jauh lebih ibadah. Ada sebuah hadis para sahabat itu tanya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana ya orang itu bisa masuk surga? Aku lebih cepat pasti terjamin masuk surga itu bagaimana? Dan jawabnya Rasulullah itu ada dua. Jadi kata Rasulullah takwa Allah. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan vertikal kita dengan Allah. Terus yang kedua itu adalah husnul
Budi pekerti yang baik. Ya, budi pekerti ini kan pasti berhubungan dengan sosial tadi. Artinya puasa ini harus menjadi momentum bagi kita, satu, memperbaiki kualitas sosial kita di antara keluarga, komunikasi antara suami dan istri ketika Ramadan berjalan dengan baik. Kemudian dengan anak, kita jadikan momentum ini. Semisal yang masih ada problem di situ, maka momentumnya doa kepada Allah, perbanyak kita kepada Allah. Supaya karena ini adalah bulan yang mulia, kemudian tidak ada batas, tidak ada penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini momentum. Kemudian dari keluarga itu akhirnya akan berbuah kepada masyarakat sekitar, karena memahami bahwasanya puasa itu adalah intinya adalah memperbaiki kualitas individu kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga puasa itu momentum untuk menciptakan keharmonisan kita dengan keluarga dan dengan lingkungan. Maka sehingga ketika ini habis, Ramadan itu habis, makanya artinya apa? Pestanya adalah wali tukabirullah, memperbanyak takbir kepada Allah ketika malam Idul Fitri. Dia kembali kepada kebid'ahan. Akhirnya masalah kita Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan maunah, pertolongan kepada kita semuanya. Amin, amin, amin. Mudahkan dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Lagi Ramadan, kita menjumpai Ramadan, dan Ramadan menjumpai kita, dan di penghujungnya kemudian kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.